Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi adh-dhahirin wa ashabihi al-tayyibin wa salafis salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla birahmatika nas'al wa bijahi nabika natawassal. Ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Ilahana ilmuka kafin 'anil su'al. Ikfina bihaqqil fatihati su'ala wa karamuka kafin 'anil maqal. Akrimna bihaqqil fatihati maqala wa hassil ma fi dhamirina al-Fatihah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah amma ba'du falhamdulillah. Yang sama kita muliakan, yang pada pagi hari ini adalah pagi yang betul-betul berbeda, pagi yang betul-betul berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Betul? Pagi ini pengajian rutin ta'lim bulanan Majlis Markas Syariah. Pada pagi hari yang mulia ini kita ditemani dan kita betul-betul didampingi secara langsung oleh guru mulia kita Sayyidil Walid Abu Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah luaskan perjalanan beliau. Allah menangkan perjalanan dakwah beliau. Allah berikan kekuatan istiqamah. Allah jadikan ilmu beliau manfaat buat kita murid-muridnya, manfaat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul seperti biasa rutinan kita bulanan kita dalam ta'lim bulanan Majlis Markas Syariah. Yang telah hadir di tengah-tengah kita, di hadapan kita banyak daripada guru-guru mulia kita. Di antaranya ada Fadilatus Sayyid Ad-Dailallah Al-Habib Muhammad bin Ali bin Hasan bin Sumit, dan juga ada Ketua Umum yaitu DPP Front Persaudaraan Islam yaitu Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas LCMA, dan juga hadir Sekretaris Majlis Syura DPP Front Persaudaraan Islam yaitu Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas LCMPD, dan juga guru-guru yang lainnya yang mohon maaf tidak kita sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kita, mahabbah kita kepada beliau-beliau yang juga turut kita doakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, diberikan kekuatan, kesabaran dan istiqamah untuk membimbing kita semua. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pengumuman sebelum kita mulai, yaitu untuk jamaah sekalian semuanya untuk bisa mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia, bahwa pagi hari ini jangan ada yang turut meliput jadi wartawan sendiri, jadi liputan dadakan ya. Jadi jangan mengacungkan handphonenya masing-masing. Cukup bagi mereka yang ada di rumah bisa menyaksikan langsung lewat IBTV yang telah disiarkan secara streaming online oleh teman-teman kita. Dan yang ada di sini cukup kita pandang wajah guru-guru kita dan kita ikuti peraturan. Siap ikuti peraturan? Siap untuk tidak membawa handphone masing-masing? Siap untuk tidak meliput dengan sendiri? Insya baik. Saya sebagai pembuka mungkin agak berbeda kalau dilihat ini kok pakai gamis tapi di sebelah kanan ada apa itu? Ini bukan Citayam Fashion Week. Saya dari Citayam, Pak. Saya kebetulan sekarang tinggal di Citayam. Kemarin malam Kamis alhamdulillah tahadus bin nikmah mau berangkat ngaji malam Kamis ke Petamburan, dapat musibah. Alhamdulillah. Jadi ini lagi ngetes ilmunya cukup apa kagak begitu. Ternyata belum cukup. Masya Allah. Jadi bukan Citayam Fashion Week ya Pak ya.
Baik, kita lanjutkan. Telah hadir guru-guru kita di depan kita. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah dulu untuk guru kita yang biasa kita doakan beliau di saat ketidakhadiran beliau. Dan sekarang kita doakan ada wujud beliau. Kita doakan dengan baca suratul Fatihah ini, mudah-mudahan senantiasa Allah jaga perjuangan Habib Muhammad Rizik bin Suhail Syihab. Allah senantiasa menangkan perjuangan dakwah beliau. Allah jaga keluarga beliau. Allah jaga anak cucu menantu beliau. Allah jaga para pecinta-pecinta beliau. Allah jaga semua pengurus DPP Front Persaudaraan Islam. Dan juga Allah jaga kita semua ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadrati Rasulillah bisiri asraril Fatihah. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada pengajian kita yang akan dibawakan oleh banyak guru-guru kita yang ada di hadapan kita, kita dengarkan dulu kalam ilahi, lantunan ayat suci yang akan dibawakan oleh putra dari Ustadz Rahim, yaitu Ustadz Ainun. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Kita ucapkan kepada Ustadz Ainun, putra dari Ustadz Rahim, yang beliau senantiasa khidmah di Markas Syariah. Baik, kita lanjutkan dengan kita menuntut ilmu bersama guru kita yang pertama, yakni Al-Habib Alwi bin Hasan bin Ali bin Smith, dengan kitab yakni karangan Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki, Fathul Gharib Al-Mujib ala Tahdhib Targhib wa Tarhib. Kita persilahkan waktu dan tempat kepada beliau. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu 'alan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Yang sama kita muliakan dan kita cintai guru kita bersama, sahib al-makan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Shihab, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa matta'ana Allah bituli hayatih wa daiman fi riayatillahi wa aunihi wa inayatih, dan juga segenap keluarganya, yaitu saudara saya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, dan juga Fadilatul Habib Muhammad Hanif bin Abdul Rahman Al-Attas, dan juga orang tua kita Sayyidil Habib Husain Al-Attas, dan juga segenap para habaib, para masyayikh, para alim ulama, serta para hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa ta'zim dan ihtiram serta hormat saya kepada antum semua. Melanjutkan pembahasan di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib ala Tahdhib Targhib wa Tarhib,
di mana di dalam penjelasan hadis, yaitu disebutkan di sini at-targhib fil ikhlas fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwal wat tarhib min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah. Pada pembahasan pada kesempatan kali ini, at-targhib fil ikhlas fi jami'il a'mal wal aqwal, di mana di dalam hadis ini disebutkan, yaitu mengajak kaum muslimin untuk senantiasa mengikhlaskan niat di dalam semua amal, semua perbuatan, wal aqwal, dan juga perkataan, wal ahwal, dan di setiap kondisi, wa tarhib min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala, dan juga mewanti-wanti kita semua, yaitu untuk belajar atau menuntut ilmu tanpa niat dan ikhlas, yaitu akan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah sekali-kali mereka diperintahkan. Para mufassirin menafsirkan mereka di sini adalah al-Yahud wan Nasara. Tidaklah mereka diminta dan diperintahkan sebagaimana mereka diperintahkan di dalam kitab-kitab mereka, di dalam Taurat dan Injil. Untuk apa? Liya'budullah mukhlishina lahuddin, untuk semata-mata beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lahuddina hunafa, semata-mata hanya bertujuan, yaitu untuk mengikhlaskan karena Allah dan meninggikan agamanya. Hunafa, yang mereka semua adalah orang-orang yang lurus, yang tauhidnya hanya mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memusyrikkan atau tidak menduakan seperti orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Kemudian wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, mereka adalah orang-orang yang diperintahkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah, yang ikhlas, yaitu melaksanakan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa yaitu mendirikan salat dan juga mengeluarkan zakatnya. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang kokoh, agama yang kuat. Ibadallah, di sini di dalam ayat tersebut menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia, seluruhnya, teruntuk mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikhlaskan diri, untuk mengikhlaskan hatinya. Di sini Allah sebutkan liya'budu, untuk beribadah. Jadi pangkal ra'su kullil a'mal huwal ibadah, pangkal dari segalanya, pangkal dari segala keikhlasan bagi setiap orang mukmin adalah beribadah. Di bawah ibadah banyak dari perbuatan-perbuatan lainnya yang kita diminta untuk yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, wa qala ta'ala, wa man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih, barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, nazid lahu fi harthih, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menambahkan keuntungan, yaitu akhirat mereka. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha, dan juga barang siapa
yang menginginkan keuntungan duniawi, kami pun akan memberikannya bagian dari keuntungan duniawi. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, di sini beliau yaitu menyebutkan hadis menunjukkan bahwasannya kita harus mengikhlaskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat, segala macam amal perbuatan harus didasarkan oleh niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan segala atau seluruh manusia, setiap orang itu berdasarkan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya yaitu sesuai niatnya, akan kepada hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia atau menginginkan yaitu maslahat dan manfaat dunia, yusibuha ayyahsuluha, pasti dia akan mendapatkannya sesuai dengan keinginan dan niatnya. Aw imra'atin yankihuha, atau niatnya untuk apa? Untuk menikah dengan seorang perempuan, yankihuha, maka dia akan mendapatkan, dia akan menikah dengan perempuan tersebut sesuai dengan niatnya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Di sini dikatakan atau diumpamakan, diberikan contoh, yaitu barang siapa yang hijrahnya diperumpamakan dengan hijrah tersebut, karena hadis ini sabab urutnya adalah seorang sahabat yang ketika dia ingin hijrah ke Madinah, dia hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, dia bukan karena Allah dan Rasulnya, akan tetapi hijrahnya karena seorang perempuan yang menanyakan kepadanya, kalau engkau ingin menikahku atau engkau ingin menikah dengan aku, maka engkau harus hijrah dari Makkah ke Madinah. Perempuan tersebut bernama Ummi Qais, maka hadis tersebut dikenalnya sebagai hadis atau dinamakan sebagai hadis Muhajir Ummi Qais atau Muhajir Ummi Qais. Ibadallah, di mana di dalam hadis lain juga dikatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama yub'atsun nasu ala niyatihim, sesungguhnya manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghaza wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa, barang siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak berniat melainkan hanya menginginkan dari harta rampasan perang atau harta ghanimah atau iqalan, falahu ma nawa, maka bagi dia apa yang dia niatkan. Kalau dia ingin dia berperang kemudian niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga kebaikan di akhirat, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Di sini juga dikatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairun min amalih, niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Wa dzalika li anna niyyah amalul qalbi, kenapa? Karena niat tersebut adalah amal dari hati. Wal qalbu asyrafu minal jawarih, dan hati itu lebih mulia dari anggota badan kita. Kenapa? Karena hati tempatnya niat. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi, harus didasarkan oleh niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana amaluhu khairan min amaliha, maka amal dari perbuatan hati tersebut pasti lebih baik
pasti lebih mulia dari amal yaitu yang muncul dari perbuatan atau dari jawarih anggota badan kita. Wali anna niyyah tanfa' bimujarradiha wa a'malul jawarih bidun niyyah la naf'alaha. Dan perbuatan dari anggota badan ini, kita melakukan sholat, kita melakukan haji atau manasik umrah dan lain sebagainya, kalau tanpa yaitu kita niatkan dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun. Di dalam hadis lain disebutkan, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang baru hamma, dia baru berniat, dia baru terbesit di dalam hatinya untuk berbuat suatu perbuatan kebaikan atau suatu kebajikan, walam ya'malha, tapi dia tidak sempat lakukan, entah dia lupa, entah dia ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak melakukan hal tersebut, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan yaitu pahala kebaikan, satu kebaikan yang sempurna bagi dia. Kenapa? Baru niat saja, dia baru terbesit di dalam hatinya untuk memberikan fulan, yaitu sedekah, untuk berbuat baik, untuk meniatkan sesuatu yang baik, tapi tidak sempat dilakukannya. Maka di sini disebutkan kita harus tetap yaitu meluruskan niat kita untuk tetap tidak meniatkan atau tidak memfikirkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lainnya yang terakhir, wa an Ka'b ibn Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal man talabal ilma liyumari bihi sufaha. Dari sahabat yang bernama Ka'b ibn Malik, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu liyumari bihi sufaha, untuk mendebat atau mendebat, menyombongkan kepada orang-orang bodoh, au yukabira bihil ulama, atau dia ingin mengajak ulama tersebut berdebat, dia ingin menunjukkan ilmunya, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, atau dia ingin memperlihatkan kepada orang-orang biar orang-orang tahu kalau dia seorang yang memiliki ilmu, dia seorang yang alim, dia seorang yang luar biasa, adkhalahullahun nar. Hati-hati, Allah akan memasukkan orang-orang yang seperti ini ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia niat mencari ilmunya untuk apa? Untuk yang tadi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Terakhir diriwayatkan sebuah kisah, yaitu Al-Imam Al-Ghazali ketika beliau masih kecil bersama saudaranya. Jadi Imam Ghazali itu punya saudara namanya Ahmad Al-Ghazali. Imam Ghazali namanya Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau mempunyai seorang ayah yang solehnya luar biasa. Ayah tersebut bukan seorang ulama, bukan seorang yang alim, tapi soleh. Di mana beliau hadir di majelis-majelis ilmu, beliau pernah mendatangi majelis-majelisnya para ahli fikih, para ahli ilmu fikih. Beliau sambil mendengarkan seorang ahli fikih tersebut, yaitu menjelaskan, mengajarkan ilmu-ilmu sampai tersentuh di dalam hatinya, sampai dia menangis. Kemudian dia meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anaknya, sebagian dari anaknya ada anaknya menjadi ahli fikih. Begitu juga beliau, ayah dari Imam Ghazali ini, pergi ke tempat yaitu ulama-ulama yang sering yaitu menasihati, ahli menasihati, wa'idh disebutnya, penceramah, atau para ahli tasawuf,
ketika beliau mendengarkan para ulama-ulama yang menasihati dengan kalam-kalam yang indah yang bisa sampai menyentuh hatinya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ada anaknya yang juga menjadi wa'idh, orang yang pintar menasihati orang, yang pintar berceramah. Singkat cerita, ketika beliau sudah dekat dengan wafatnya, beliau memiliki harta. Beliau wasiatkan kepada temannya, beliau wasiatkan kepada temannya, dan beliau katakan, ini aku titipkan kepadamu, yaitu harta yang sedikit ini dan dua anakku, Muhammad dan adiknya Ahmad Al-Ghazali. Aku titipkan kepadamu untuk kau pelihara mereka, ini hartaku cukupnya untuk bisa membiayai mereka. Kemudian bapaknya, ayah dari Imam Ghazali tersebut wafat. Kemudian Imam Ghazali dan adiknya hidup dengan orang soleh tersebut. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Harta yang tadinya dititipkan kepada orang soleh tersebut yang dari ayahnya, itu lama-kelamaan sudah menipis dan sudah habis. Akhirnya kata orang soleh tersebut, saya adalah orang miskin. Ini harta yang bapak kalian titipkan kepada saya sudah habis. Maka untuk kalian bisa melanjutkan hidup kalian, pergi ke madrasah-madrasah, pergi ke sekolah-sekolah, seperti kalian siswa atau murid atau thalibul ilm. Kalian pura-pura jadi murid, pura-pura belajar di sekolah, agar apa? Agar bisa juga mendapatkan makanan, sehingga kalian bisa melanjutkan hidup kalian dengan berpindah-pindah dari sekolah ke sekolah, dari tempat majelis ke tempat majelis lain. Ini diceritakan oleh Imam Ghazali, sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra, yaitu oleh Imam Tajuddin As-Subki. Akhirnya kata Imam Ghazali apa? Kami dulu belajar menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Talabnal ilma li ghairillah fa abal ilmu an yakuna illa lillah. Kami menuntut ilmu bukan karena semata-mata karena Allah, tapi kami ingin melanjutkan hidup kami saja dengan, yaitu mendapatkan makanan, mendapatkan tempat tinggal. Fa abal ilmu an yakuna illa lillah. Maka ilmu tersebut menolak untuk masuk ke dalam diri kita, menolak masuk ke dalam hati kita, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, kecuali yaitu ilmu tersebut harus kita niatkan, yaitu untuk ikhlas, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Falladhi ya'malu liqasdi taqarrubi ila Allah wa talabi mardatih wa thawabih huwal mukhlis. Orang yang beramal yang memaksudkan untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya semata-mata menuntut dari ridhonya, maka itulah orang-orang yang ikhlas. Walladzi ya'malu lillahi wa li mura'atin nasi huwal mura'i wa 'amaluhu ghairu maqbul. Adapun orang-orang yang beramal tanpa, yaitu ada keikhlasan di dalam dirinya, bahkan untuk dia melakukan hal tersebut untuk bisa dilihat oleh orang lain, atau wal mura'i, dia riya kepada orang lain, ingin dilihat amalnya, wa amaluhu ghairu maqbul, maka amalnya tidak diterima. Walladzi ya'mal li mura'atin nas faqat walaula an-nas lam ya'mal aslan amruhu khatrun ha'ilun wa riya'uhu riya'ul munafiqin. Itulah riya orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik wa nas'alullaha al-'afiyata min jami'il baliyat wa naktafi bihadzal qadar wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah ahsanal jaza, kepada guru kita yang mulia Fadilatul Sayyid Adailullah Al-Habib Alwi bin Hasan bin Ali bin Smith LC, yang beliau telah memaparkan yaitu kitab yang beliau bawakan. Dan selanjutnya kita mintakan kepada guru kita yang selanjutnya, yaitu Ketua Umum yaitu DPP Front Persaudaraan Islam Fadilatul Sayyid Adailullah Al-Habib Muhammad Ibn Sayyidil Walid Al-Habib Hussein LCMA. Kepada beliau yang akan membawa kitab Syarah Hikam
Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita mintakan waktu kepada beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kepada yang sama kita muliakan, yang kita rindukan, dan alhamdulillah pada pagi hari ini majlis begitu luar biasa, begitu indah, karena yang kita tunggu-tunggu telah hadir. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan majlis ini senantiasa berkah, dan mudah-mudahan beliau Imamun Al-Akbar Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Syihab dipanjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan segala perjuangannya dan dihancurkan musuh-musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan kepada guru kami Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas yang hadir, begitu juga Sayyidil Walid Al-Habib Husain bin Idrus Al-Attas serta ikhwani al-kiram Habib Muhammad Ali bin Sumait, begitu juga Al-Habib Muhammad Hanif Al-Attas serta para duyuful kiram yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita. Baik, kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Hikam karya Qutbid Da'wah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. إله الورى على كل من قرأ تصانف حداد العلماء تعصر وأصله له كل شعون وجد له بعافية الكبرى وأحسن له القراء وجد له في كل حين كرامة وفضلا وعن إشعوف إذا ما تعسر وحب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا دستور يا سيدي أهل النور دستور أهل الدرك دستور أهل النوبة دستور أهل الباطن دستور الحل والعقد. Kita telah sampai kepada hikmah yang ke-39. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin wa sala'il anqal. Isma'u rahimahukumullah. Musyahadatul mu'thirin lid-dunya tamhu hubbal akhirati minal qalbi. Fakaifa bil mujalasati wal mukhalatah. Al-Imam Al-Haddad melanjutkan bagaimana pengaruh begitu luar biasa, efek buruk yang ditimbulkan cinta terhadap dunia. Beliau mengatakan musyahadatul mu'thirina lidunya, bahwasanya melihat, memandang, menyaksikan al-mu'thirina lidunya, orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, maka berakibat tamhu hubbal akhirah minal qalb. Niscaya pandangan tersebut, pandangan kepada orang yang lebih mengedepankan urusan dunia daripada urusan akhirat, maka pandangan tersebut dapat menghapus cinta orang yang memandang terhadap akhirat dari hatinya. Saudara, luar biasa bagaimana Al-Hayatus Sindi memberikan sebab, membuka tabir sir. Memang sebesar apa pengaruh tersebut? Kok bisa hanya sekedar memandang orang yang lebih mengedepankan dunia? Ini bukan munkarat, bukan dolalat, bukan. Ada orang lebih ngedepanin dunia daripada akhirat. Itu mandang orang macam itu bisa menghapus cinta akhirat kita gara-gara ngelihat orang-orang seperti itu. Kata Imam Hayatus Sindi, beliau mengatakan wasiru fidalik, rahasia dari hal tersebut apa? Anna man athara dunya ala akhiratih, orang yang ngedepanin urusan dunia daripada akhiratnya, yatakaddaru zahiruhu wa batinuhu bi akdariha. Niscaya orang itu telah rusak atau telah keruh, telah kotor zahirnya dan telah kotor batinnya biakdari dunia, dengan kotor dan rusaknya dunia. Jadi orang yang mengedepankan dunia itu zahirnya rusak, batinnya juga rusak. Maka watahsulu fihi zulumatuha, maka akan menghasilkan hitam legam dalam zahirnya, begitu juga dalam batinnya. Wa tadharu atharuha ala zahirih, bahkan kalau itu noda hitam terus menerus melekat dalam diri orang yang mengedepankan dunia terhadap akhirat, maka itu asar hitamnya akan tampak dalam wajahnya, akan tampak dalam fisiknya. Faman syahadahu, maka orang yang ngelihat tadi itu, ngelihat orang yang mendepankan dunia yang sudah tampak dia punya noda hitamnya, atfa'ad zulmatu dunyahu nura hubbil akhirah min qalbih,
Itu pandangan yang hitam tadi, zulumat yang ada pada orang yang mendemankan dunia, itu akan memadamkan cahaya yang ada pada kecintaan terhadap akhirat. Wa jadzabathu ila hubbiha wa raghbati fiha. Bahkan enggak sampai cuma ngilangin, jadzabatha. Dia bisa narik ila hubbiha, bikin jadi cinta juga terhadap dunia, wa raghbati fiha. Bahkan jadi punya keinginan yang kuat untuk juga ikut cinta terhadap dunia. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kata Hayatus Sindi, beliau mengatakan, ini bukan teoritis belaka, enggak. Wa hadza mujarrabun. Ini sesuatu yang mujarab, sesuatu yang udah teruji. Siapa orang melihat orang yang mengedepankan dunia, dia bakal terpengaruh dengan pandangannya tersebut, sehingga membuat diri dia akan tertutup sinar cahaya terhadap cinta terhadap akhirat, akan tertarik terhadap cinta kepada dunia. Na'udzubillah min. Berarti saya mau tanya, memandang orang yang cinta terhadap dunia bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya sekali, saudara. Wa suhbatun mu'athirah. Wasuhbatu mu'athiratun. Kemudian bersahabat juga memberikan pengaruh. Nah, ini bukan satu hikmah yang muncul begitu aja, enggak. Allah Subhanahu wa taala udah ngingetin saudara dalam surat Thaha ayat 131. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamudanna 'ainaika ila ma matta'na bih azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum. Shadaqallahul azim. Allah sampaikan saudara, dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Kenapa Allah berikan itu? Agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Saudara, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala tamuddanna 'ainaika illa ma matta'na bih. Jangan memanjangkan, melama-lamakan melihat. Imam Alusi mengartikan la tutil nadhrahuma bi tariqir raghbah wal mil. Jangan memandang terhadap zahratid dunya, kenikmatan dunia, dengan pandangan yang ada kecenderungan hati, ada kecintaan terhadap dunia tersebut. Jangan. Dan zahratid dunya minal kalbanin wal amwal wal manazil wal malabis wal mata'im, apapun hal-hal yang berupa anak keturunan, harta, rumah-rumah, pakaian, dan makanan-makanan. Nah, yang saat ini kita lihat nih, fenomena yang sangat-sangat menyedihkan di kita punya negeri, bahkan di seluruh dunia. Bagaimana saat ini yang menjadi orang populer adalah orang yang paling banyak subscribernya di YouTube, betul? Betul? Makanya yang ditontonin yang ngawur-ngawur. Kenapa? Memang ini senjata. Makanya dikatakan nadhra sahmun min masmumun min sihami iblis, merjum. Betul. Bahwa pandangan itu adalah anak panah yang beracun, yang anak panah tersebut anak panahnya iblis. Makanya dia punya pengaruhnya sangat luar biasa. Bahkan dalam ayat ini disebutkan bahwasanya ada ulama mengartikan jangan lama-lama memandang dengan kecenderungan. Artinya memandang seketika kemudian memalingkan itu masih ma'fu, masih dimaafkan. Tapi kalau memandang, ngeliatin, terus mandang sama lama, itu virus bakal nyangkut. Ini virus lebih hebat dari kopat covid nih. Kalau kopat covid mesti dekat dulu baru kena terpengaruh, betul? Ini mandang, orangnya bisa di mana negeri. Kitanya di Indonesia ngeliat pakai YouTube, pakai handphone gitu, kena pengaruh. Berarti bahaya nggak tuh virus? Bahaya atau tidak? Bahaya nih virus apa kopat covid? Virus ini apa kopat covid? Virus ini saudara, ngelihat bisa nular, bahkan bisa mempengaruhi saudara. Makanya wa kanal manhiyu anhu fil haqiqah al-i'jab bidzalika war-raghbatu fihi wal mail ilaih. Jadi yang dilarang kita nggak boleh takjub. Karena kalau kita udah mandang kena virus turun ke hati, itu ada ijab saudara. Kalau sudah ada ijab, ya ta'athar gulubuna, bakal kepengaruh hati kita. Kalau hati kita udah kena virus, maka akan yatawallat ilal a'mal bil arkan, bakal berubah dalam sikap kita. Na'udzubillah min. Tapi ulama ada yang lebih dahsyat saudara memandang ayat ini. Beliau mengatakan lakinna ba'dal muttaqin, ini dikutip juga oleh Imam Al-Alusi, bahwasanya orang-orang yang bertakwa mandangnya bukan mandang lama, enggak. Beliau mengatakan bahkan mereka balagu fi ghaddil basar, mereka sangat berlebihan dalam menutupkan pandangan mereka terhadap hal-hal yang tadi ini yang dikategorikan sebagai yang muyul ila hubbid dunya. Dikatakan apa? Hatta annahum lam yanzuru ila abniyatil zalamah, sampai-sampai dia nggak mau nengok kalau ada gedung ini, ada bangunan, di bangunan isinya ada orang-orang zalim. Itu orang soleh nggak mau nengok tuh gedung saudara.
wa adadil fasaqati fil libas wal markub wa ghairihima, bahkan sampai pakaiannya, gaya pakaiannya, kendaraannya. Jadi ada orang zalim, gedungnya nggak mau dilewat, nggak mau dilihat. Gara-gara apa? Karena kezaliman itu, cahaya itu dia punya pengaruhnya sangat-sangat buruk. Jadi ini majelis Petamburan nih, ingat kalau ada orang zalim jangan ditonton. Paham? Tonton aja nggak boleh, apalagi lu pilih. Ngerti nggak lu? Paham nggak? Paham, awas lu. Ditonton aja nggak boleh. Ulama tuh mutakin nengok gedungnya nggak mau, apalagi nengok orangnya. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kenapa? Karena ternyata dulu kafir Quraisy itu juga menggunakan cara ini. Mereka sengaja menggunakan dalam parade perang-perang mereka gunakan senjata-senjata mereka tunjukkan kekuatan mereka. Tujuannya apa? Biar kalau lawan musuhnya itu ngelihat udah ngeder duluan dari awal. Makanya diantara mereka tutup pandangannya, nggak usah ngelihat dulu saat perang. Pas sudah di medan tempur baru berhadapan. Karena itu mereka gunakan, saudara. Artinya apa? Ini nadhrah berbahaya. Jaga pandangan kita. Wabil khusus nih sekarang kita punya alat elektronik, media sosial, gunakan nadhrahnya, lihat, pandangin orang-orang soleh. Makanya kenapa di rumah para habaib itu ada foto-foto habaib. Kenapa? Kalau tadi melihat yang buruk pengaruh, sama melihat yang baik pun akan memberikan pengaruh yang baik. Makanya kenapa di rumah habaib ditaruh foto-foto habaib, foto-foto alim ulama. Biar apa? Biar jadabat nuri hubbi al-akhirah. Biar kita ketarik dengan nur cahayanya para alim ulama. Makanya dikatakan dulu sampai mengatakan nadhiru fil jannah. Orang yang pernah ngelihat orang yang ngelihat saya bisa masuk surga. Itu logis dan makgul. Kenapa? Karena pandangan itu bukan sederhana. Dia punya pengaruh power yang luar biasa. Makanya mumpung kita di majelis ini, pandangin guru kita Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, biar ketarik kita punya cinta akhirat sebagaimana beliau cinta kepada akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu dalam urusan nadhrah. Kemudian Imam Haddad bilang apa? Fa kaifa bil mujalasah wal mukhalatah. Ngelihat aja bisa kena pengaruh, apalagi duduk ame campur baur. Fa kaifa di sini nanyanya bukan nanya buat dijawab, bukan. Nanyanya istifham ingkari. Bagaimana kalau ngelihat aja bisa begitu, apalagi duduk sampai bercampur, apalagi sampai koalisi. Innalillahi. Nih muka-muka orang Petamburan provokatif nih. Kan belum provokatif udah takbir. Itu provokasi dalam kebaikan, betul? Betul? Nah, kenapa kok bisa duduk ini lebih berbahaya? Kalau ngelihat aja berbahaya, saudara. Makanya para alim ulama mengatakan fa inna tiba'a sarraqatun. Tabiat kita ini sarraqah. Sarraqah ini ala wazan fa'alah. Kalau logi bahasa pemahaman fa'alah bagaimana, saudara? Ini namanya sighah mubalaghah. Kalau akilun makan satu piring, ala wazan fa'ilun. Akulun makannya lebih dari satu piring, 2, 3 piring. Kalau akulun makannya satu gidir, karena wazannya akalun, tambah butoh lagi tuh. Jadi makannya banyak banget. Nah itu akalatun ala wazan fa'alah. Ini attiba sarraqatun. Artinya apa? Kalau sarik dia ngambil sekali, udah. Saruk ngambil sekali, 2 kali, 3 kali. Ini tiba kita nih, tabiat kita sarraqah. Kalau udah kepengaruh tabiat dia ngambilnya cepet banyak begitu. Dia ngambilnya banyak. Attiba sarraqatun. Dia kalau udah nyolongnya nggak tanggung-tanggung, saudara. Makanya fa kaifa bil mujalasah wal mukhalatah. Ini tabiat kita demen nyuri, ngambil tabiat orang. Ketika kita duduk itu bakal banyak tabiat-tabiat buruk yang keambil kalau duduknya sama orang yang buruk. Begitupun sebaliknya, kalau kita duduk dengan orang baik, dengan orang soleh, para aulia, maka tabiat kita bakal ngambil kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang baik. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya almaru ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Makanya Nabi sampai mengatakan almaru ala dini khalilih, orang itu dia bergantung ala dini khalilih, bergantung agama orang yang paling dia dekat. Karena tadi attiba sarraqatun, tabiat itu nyolong. Nah kalau yang dideketin agamanya baik, dia juga jadi baik. Tapi kalau yang dekat sama dia orangnya buruk, ya tabiat buruknya juga diambil. Apalagi koalisi.
Nah, ala dini khalilih ala adatihi wa tarigatihi, adatnya dan torigohnya, caranya, saudara. Makanya kalau sudah seperti ini, dalam riwayat Sayyidina Isa alaihi salam beliau mengatakan la tujalisul mauta fatamutu qulubukum. Jangan kalian duduk dengan orang-orang yang mati, fatamuta qulubukum, entar hati ente bakal mati. Maksudnya mauta di mana? Nggak logis dong kalau kita duduk sama orang mati kecuali tahlilan. Kenapa kok sampai dilarang? Ntar ada yang ngartiin, wah ini kayaknya Nabi Isa ngelarang tahlilan. Begitu. Bukan begitu maknanya. Dijelasin oleh ulama, al-mauta makna al-muhibbuna lidunya ar-raghibuna fiha. Yang dimaksud al-mauta tadi adalah orang-orang yang cinta terhadap dunia dan sangat-sangat ambisius terhadap dunia. Artinya, jangan kau duduk dengan orang-orang yang cinta terhadap dunia dan ambisius terhadap dunia, karena itu akan mematikan hati kalian. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apa solusinya? Ada dua. Yang pertama, inna min fi iqadzil himam li Ibni Ajibah, beliau mengatakan anna min fawaidil uzlah siyanata nafsihi wa dinihi min at-ta'arrud lisyurur wal khusumati allati tujibuha al-khaltatu. Yang pertama ini uzlah. Nah, ini yang pertama. Kalau bisa fabihu wa ni'mah. Kalau nggak bisa awas. Ini yang pertama paling utama. Cuman kayaknya di hidup di zaman modern ini agak sulit. Nah, apa opsi kedua? Imam Ghazali memberikan satu jalan, mujalasatul haris wa mukhalatatuhu tuharrikul hirs wa mujalasatu zahidi wa mukhalatatuhu tuzahidu fid dunya. Lianna ittiba'a majbulatun ala tashabbuhi wal iqtida' bal at-tab'u yasruqu min at-tab'i min haitsu la yadri. Jadi kuncinya kalau kita nggak bisa uzlah, maka kunci yang kedua yang disarankan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan apa? Duduk sama orang yang cinta, yang benar-benar ambisius terhadap dunia, itu bisa bercampur baur sehingga menggerakkan juga kecenderungan hati kita bisa sama kayak yang tadi virus yang sama. Kemudian beliau melanjutkan wa mujalasatu zahid, duduk sama orang yang zuhud, wa mukhalatatuh dan berbaur dengan mereka, tuzahid fi dunya, itu bisa membuat kita juga zuhud terhadap dunia. Artinya sama, pengaruh buruk terhadap orang ada, sama pengaruh yang baik. Makanya kita duduk dengan orang-orang yang baik biar kita terpengaruh. Kita mungkin bukan orang yang suci, jangan takut hadir majelis, jangan takut duduk di majelis zikir. Duduk biar kita dapat tuh nurnya, dikit demi sedikit akan nur itu membersihkan noda hitam yang ada dalam diri kita, insya. Karena tadi dikatakan ni'anna tiba'a majmulatun ala tasyabbuh wal iqtida. Karena tabiat itu memang tabiat dasarnya, fitrahnya diciptakan Allah ala tasyabbuh, dia akan menyerupai wal iqtida. Makanya kita punya salafun saleh itu benar-benar haris ngejaga, sampai ngubah tata cara pakaian aja diomelin. Untuk ngubah tata cara ngikutin aja diomelin. Kenapa? Karena tadi tiba itu majbulahnya tasyabbuh, iqtida. Makanya betul-betul jaga anak-anak keturunan kita, kehidupan kita betul-betul ikuti salafun saleh agar kita bisa selamat seperti mereka selamat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jaza kita ucapkan kepada guru kita Habibana Muhammad Al-Attas, Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam. Kita lanjutkan. Baik, tadi sebagaimana beliau sampaikan, memandang yang orang cinta dunia bikin kita terseret ikut cinta dunia. Tapi kalau memandang orang alim, maka kita mendapatkan pahala. Amin ya rabbal. Bersyukur kita di sini bisa duduk dan bisa bertatap langsung, bisa memandang wajah guru mulia kita, imam besar kita Sayyiduna Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Kita doakan mudah-mudahan kita tertular kebaikan beliau, kita tertular semangat beliau, kita senantiasa menjaga istiqamah dan mudah-mudahan terus kita menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Man nadhara ila wajhil alim, siapa orang yang mandang orang alim nadratan, sekali pandangan aja, fa fariha biha, timbul rasa mahabbah, rasa kagum, rasa tunduk patuh kepada ulama-ulama kita, maka khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah malakan yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah. Allah ciptain dari pandangan kita malaikat yang selalu beristighfar buat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluar dari sini memandang guru mulia kita, hilang semua dosa kita, rontok semua kesalahan kita. Kita lanjut kepada guru kita yang mulia Fadilatul Sayyid Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas dengan kitab Mafahim Yajib an Tusahah di Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim. Amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, wabil khusus orang tua kami, murabbi kami, Sayyidil Walid Al-Imam Al-Akbar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab, yang tak terasa sudah 5 tahun lebih beliau nggak hadir majelis Ahad pagi ini, saudara. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya beliau bisa hadir kembali. Rasanya beda nih pagi, betul atau tidak? Betul atau tidak? Kita doakan mudah-mudahan beliau, Ibunda Umi Fadlun dan beserta keluarga besar beliau, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada orang tua kami Al-Habib Hussein Al-Attas, kakak dan guru saya Al-Habib Muhammad Alwi bin Hasan bin Sumaid, kakak sekaligus guru dan panutan saya Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas. Hadir juga para tamu-tamu di sini yang begitu luar biasa, yang dari jauh dari Sarang, guru kita bersama Kiai Haji Wafi bin Kiai Haji Maimun Zubair dari Sarang Rembang. Begitu pula ada guru kita Kiai Ja'far Siddiq, ada Kiai Haji Buya Abdul Majid. Semuanya guru-guru kita tidak kita sebutkan satu persatu, begitu banyak hadir tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan ulama, habaib, kiai-kiai kita Allah berikan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah, amin ya rabbal. Dan semua hadirin jamaah pengajian bulanan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisanadil muttasil ila syekh masyayikhina Fakhrul Hijaz Muhaddithul Haramain Imam ahli sunnati wal jamaati fi asrih Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi ibn Abbas Al-Maliki rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, ila an qal adillatu ma alayhi al-muslimuna min at-tawassul. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi al-wasilah wal wasilatu kullu ma ja'alahu Allah sababan fi az-zulfa 'indah wa wuslatan ila qada'il hawaij minhu والمدار فيها على أن يكون للوسيلة قدر وحرمة عند المتوسل إليه. ولفظ الوسيلة عام في الآية كما ترى، فهو شامل للتوسل بالذوات الفاضلة من الأنبياء والصالحين في الحياة وبعد الممات، وبالإتيان بالأعمال الصالحة على الوجه المأمور به، وللتوسل بها بعد وقوعها. وفيما ستسمع من الأحاديث والآثار ما يجلي لك هذا العموم واضحا، فألق السمع وأنت شهيد لترى أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم قبل وجوده وبعده في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة إلى أن قال أبويا سيد محمد. Saudara, kita flashback sedikit karena waktu saya sangat sedikit. Ada guru kita, imam besar kita, insya Allah akan menyampaikan ilmunya kepada kita. Begitu pula ada tamu-tamu kita yang juga akan menyampaikan ilmunya. Saudara, kita flashback sedikit. Kemarin kita sudah bahas Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ketika mulai masuk ke pembahasan tawassul. Beliau sudah yuhaddid mahallan niza'. Beliau memastikan mana titik perbedaan, mana titik persamaan. Beliau sudah menegaskan sehingga nggak perlu ada salah paham dan nggak perlu kalau ada diskusi lari ke sana-sana. Beliau menegaskan bahwasanya yang pertama, tawasul hanya salah satu cara berdoa kepada Allah Subhanahu. Adapun tawasilah hanyalah perantara, wasithah. Barang siapa, kata Abuya, yang menjadikan wasithah sebagai tujuan, maka dia telah syirik kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, Abuya menegaskan lagi, saudara, bahwasanya kita bertawassul kepada seseorang tidak lain dan tidak bukan karena rasa cintanya kepada orang tersebut. Ini sepakat. Sedangkan cinta kepada orang soleh adalah bentuk amal ibadah.
Kemudian yang ketiga, Abuya juga menegaskan sehingga nggak perlu jadi perdebatan lagi ke depannya, saudara, bahwasanya orang yang bertawassul tidak boleh dan tidak ada yang meyakini bahwasanya al-wasilah atau wasitah yanfa' wa yadur binafsih, memberikan manfaat dan memberikan madarat dengan sendirinya. Saya mau tanya, kalau ada yang meyakini bahwasanya zat yang ditawassuli, wasilah itu bisa memberikan manfaat dan madarat tanpa izin Allah, saya mau tanya, syirik atau tidak? Jawab yang kompak, syirik atau tidak? Itu ditegaskan oleh Abuya Said Muhammad, saudara. Kemudian Abuya yuhaddid mahallun niza, menegaskan lagi, ada jenis tawassul yang muttafaq alaih, yang enggak ada perbedaan pendapat, kata Abuya Said Muhammad. Tawassul yang bagaimana? Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Muslim tentang 3 orang yang diceritakan oleh Nabi. Dia terjebak dalam goa sehingga mereka bertawassul dengan amal solehnya. Kemudian goa tersebut batunya terbuka perlahan demi perlahan. Mereka tawassul dengan amal soleh, saudara. Saya sudah jelaskan kisah ini di pelajaran yang lalu panjang lebar. Sehingga sepakat, kata Abuya, termasuk Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah dalam kitabnya Qaidatun Jalilah fit tawassul al-wasilah, kata Abuya, nggak usah ulama kita dulu dah, ulama yang dia jadiin panutan dulu. Ibn Taimiyah sendiri sepakat membahas bahwasanya tawassul yang seperti ini disepakati oleh para ulama, saudara. Nggak ada satupun ulama yang mengatakan tawassul dengan amal soleh itu tidak boleh. Semua sepakat tawassul dengan amal soleh boleh, karena diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian Abuya juga menjelaskan lagi sedikit ringkasan yang lalu. Abuya menjelaskan lagi, karena saya kalau masuk ke sini harus flashback yang kemarin. Kemarin itu tahdid mahallun niza. Kalau begitu, kata Abuya, sebetulnya udah clear. Karena ketika kita tawassul dengan zawat, yang mana klaimnya mereka ini yang diperdebatkan, mereka katakan tawassul dengan zawat, dengan Nabi Muhammad SAW, dengan anbiya, salihin, malaikah, mugarrabin, aulia, itu tawassul dengan zat. Itu yang nggak boleh, kata mereka. Saudara, kata Abuya Said Muhammad, sebetulnya nggak usah debat panjang-panjang, nggak usah bawa-bawa hadis banyak-banyak, saudara, nggak usah nyebutin dalil banyak, cukup kita pahami. Saya mau tanya, kita kalau tawassul dengan satu orang soleh atau tawassul dengan Nabi Muhammad SAW, saya mau tanya, pada hakikatnya kita cinta nggak dengan Nabi Muhammad? Orang kompak, cinta nggak dengan Nabi Muhammad? Ketika kita tawassul dengan orang yang kita cinta, maka hakikatnya mudah, berarti kita tawassul dengan cinta kita kepadanya, saudara. Cinta kita kepada orang saleh, cinta kita kepada para nabi, itu merupakan amal soleh yang kita sepakati keamalan ke nilai kesolehannya, saudara. Maka berarti pada hakikatnya, kalau kita mau tarik lebih jauh, tawassul kita dengan orang soleh berarti tawassul dengan cinta kita kepadanya. Tawassul dengan cinta kita kepadanya berarti bentuk tawassul dengan amal soleh. Sedangkan tawassul dengan amal soleh termasuk tawassul yang disepakati oleh ulama kebolehannya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu kebolehan tawassul gamblang atau tidak? Jelas atau tidak? Insya takbir. Kemudian saudara, sekarang Abuya memasuk satu saja dalil, nggak banyak-banyak, satu aja. Nanti yang lainnya baru hanya untuk memperjelas keumuman yang ada dalam ayat ini. Satu aja, saudara. Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, saya nggak terjemahkan per huruf karena waktunya sempit. Kata Abuya Said Muhammad, ya, dalil tawassul yang pertama apa? Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 35, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, perantara, ilaihi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau kita dengar ayat ini firman Allah, berarti yang merintahkan kita untuk mencari wasilah kepada Allah siapa? Orang kompak, berarti siapa? Allah. Selesai. Nah, tinggal pemahaman ayat ini bagaimana? Kata Abuya, wal wasilah. Apa artinya wasilah sih? Apa artinya wasilah? Kata Abuya, al wasilah kullu ma ja'alahu Allah sababan fi zulfa indah. Wasilah itu setiap yang Allah jadikan sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Az-zulfa hadzal qurb, at-taqarrub.
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian menjadi perantara untuk menggodok hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan wal madar fiha ala an yakuna lil wasilah qadrun wa hurma indal mutawassal ilaih. Dengan catatan perantara yang dijadikan perantara punya kedudukan, punya kehormatan di sisi zat yang kita tuju. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu. Jadi perantaranya harus orang yang betul-betul ya punya kedudukan di sisi Allah. Nah, jangan begitu main bola, udah bikinnya main bola nih, pengen menang, main bola tarkam. Ya Allah, dengan keberkahan Cristiano Ronaldo ya Allah. Nggak benar itu. Tawasul dengan orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Hadza huwal madar, kata Abu Yazid Muhammad. Nah, perhatikan baik-baik. Sekarang kita menelisik ayat ini dengan kacamata usul fikih, saudara. Kita menelisik ayat ini, membedah ayat ini dengan pisau analisa usul fikih, saudara. Mari kita lihat sama-sama. Kata Abu Ya, walafdzul wasilah amun fil ayah kama tara. Lafat wasilah dalam ayat tadi am, umum, general. Kalau kita belajar usul fikih min siyagil umum al-mufrad al-mu'arraf bil alifi wal lam. Lafat mufrad yang dita'rif, yang dima'rifatkan dengan alif wal lam. Al-wasilah. Al-wasilah lafat mufrad dima'rifatkan dengan alif wal lam min siyagil umum. Dalam usul fikih termasuk bentuk sigot-sigotnya umum. Artinya apa? Mencakup segala bentuk wasilah. Pokoknya Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, carilah wasilah kepada Allah. Allah nggak jelasin wasilahnya itu harus amal soleh, enggak. Allah jelasin begitu apa kagak? Enggak. Allah nggak jelasin wasilahnya itu harus orang tertentu, enggak, saudara. Allah nggak jelasin wasilahnya harus amal itu sendiri, enggak. Allah nggak spesifikkan, Allah nggak khususkan. Allah sebutkan dengan lafaz yang general, dengan lafaz yang am. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah, apapun itu wasilahnya, saudara. Yang penting tadi kata Abu Ya, catatannya dia punya hurmah, punya maqam di sisi Allah Subhanahu. Baik wasilahnya itu dengan amal soleh, atau dengan orang soleh, dengan nabi, ya, dengan solihin, dengan aulia. Allah nggak sebutin harus di masa hidupnya Nabi, karena nanti ketika kita sodorin satu hadis mereka bilang itu kan Nabi masih hidup. Kalau Nabi udah meninggal nggak boleh. Nggak, Allah nggak sebutin, saudara. Baik di masa hidupnya atau sesudah wafatnya, baik di masa hidupnya orang soleh atau sesudah wafatnya, baik tawasul dengan amal soleh yang akan kita kerjakan. Ya Allah, saya sedekah dengan niat berkatnya sedekah, mudah-mudahan penyakit saya disembuhkan. Amin. Amin. Atau dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan, enggak, Allah enggak khususkan, Allah umumkan. Sampai sini kira-kira jelas atau tidak? Kadang-kadang nih ya, kaum-kaum yang mengharamkan tawasul, kita nggak mewajibkan tawasul. Abu Yazid Muhammad sendiri di Muqaddimah kemarin jelaskan, tawasul itu nggak wajib. Yang mau tawasul silahkan, yang nggak tawasul silah. Yang jadi masalah yang mengkafir-kafirkan tawasul ini nih, betul apa kagak? Gitu kira tawasul bilang bid'ah lah, syirik lah, mukelo bid'ah. Itu yang jadi masalah tuh, yang mengkafir-kafirkan tawasul, yang bikin kita gedek, itu yang mecah belah umat. Mau tawasul silahkan, nggak tawasul silahkan, nggak lazim, nggak darurat harus tawasul. Tapi kalau ada yang mau tawasul, ada dalilnya, saudara. Betul atau betul? Nah, kadang-kadang mereka yang mengharam tawasul punya standar ganda, saudara. Apa standar gandanya tadi? Kita pakai dalil wabtaghu ilaihil wasilah. Dalil kita apa? Ini sirat umum, wasilah, segala bentuk wasilah. Kita pakai dalil ini. Mereka nggak terima. Giliran mereka ngebit abit ain pakai dalilnya umum juga, saudara. Kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu di neraka. Nabi bilang semua bid'ah. Nabi nggak beda-bedain bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Kenapa ente sekarang beda-bedain? Giliran tawasul umum lu kagak terima, saudara. Paham atau tidak? Sampai sini paham atau tidak? Paham atau tidak? Ini standar ganda, saudara. Ini yang perlu dikritik. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Terakhir sebagai penutup, Habib. Ini mungkin ada yang belajar usul fikih di sini, di hatinya bersuara, Habib. Iya, Beb, emang umum. Tapi kan likulli amin mukhassis.
Ya, setiap lafadz yang umum dalam dalil, kadang-kadang ada dalil lain yang menspesifikkan, mentaksiskan. Habib nggak bisa tastadil bil umumiyat, nggak pakai dalil sama dalil-dalil yang umum. Lihat dong dalil-dalil yang lain. Oke, mari kita lihat dalil-dalil yang lain, saudara. Kata Abu Yazid Muhammad, oke, kalau kita mau lihat dalil yang lain, saudara, betul memang ada kaidah. Kalau ada siqat yang am, dalil yang am, biasanya ada yang mengkhususkan. Tapi kaidah itu nggak berlaku buat semua dalil. Ada dalam usul fikih al-am al-baqi ala umumih. Al-am al-baqi ala umumih. Dalil-dalil yang umum, yang general, yang tetap bertahan dengan generalitasnya. Tetap bertahan dengan keumumannya. Di antara contohnya apa? Ini, saudara. Bahkan kalau kita tengok ke dalil-dalil yang lain, yang nanti akan kita jelaskan beberapa pertemuan berikutnya, saudara. Kalau kita tengok dalil-dalil yang lain, justru bukannya mengkhususkan, malah memperkuat bahwasanya kita disuruh cari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperkuat bahwasanya ayat ini am, mencakup wasilah, baik amal soleh, baik nabi, baik aulia, baik solihin. Jadi dalil-dalil yang lain bukan memperkhusus, justru memperkuat. Sampai sini kira-kira jelas atau tidak? Makanya nanti akan dijelaskan, kata Abuya. Nanti kalian akan jelaskan. Nanti kalian akan baca bagaimana ada hadis-hadis dengan perdebatan ilmu hadisnya. Ya, hadis tawassul dengan Nabi SAW sebelum Nabi lahir, sesudah Nabi lahir, kemudian setelah Nabi wafat di barzah, kemudian dalil setelah, bahkan nanti setelah kita dibangkitkan di padang mahsyar, bagaimana tawassul kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus diperbolehkan. Kira-kira sampai sini paham atau tidak? Insya Allah dalil-dalil tersebut akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi ala kulli hal, andai kata nggak ada dalil lain untuk membolehkan tawassul kecuali ayat ini, lakafa, saudara, sudah cukup. Andai kata nggak ada dalil lain untuk memperbolehkan tawassul kecuali ayat ini, lakafa, udah cukup, saudara. Bagi orang yang betul-betul faham usul fikih dan insaf, maka sudah sangat cukup untuk memperbolehkan tawassul. Mudah-mudahan berkatnya Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan berkatnya para aulia, berkatnya para salihin, mudah-mudahan kita dibahagiakan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan guru kita, imam besar kita yang baru keluar, meskipun masih bebas bersyarat, kita doakan mudah-mudahan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga zahir batinnya oleh Allah. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad, perjuangan kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Kita ucapkan terima kasih banyak, jazakallah ahsanal jaza kepada guru kita tercinta Fadilatul Habib As-Sayyid Muhammad Hanif bin Abdul Rahman atas LCMPD yang telah memberikan kita pemahaman tentang kitab yang baru saja beliau kupas, Mafahim Yajib Antus Sahah, yaitu bab tawassul. Mudah-mudahan kita semakin berilmu, ilmunya manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Baik, siapa yang sudah tidak sabar untuk sama-sama kita mendengarkan guru mulia kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab, sebelum daripada kita mendengarkan wejangan atau tausiah dari guru mulia kita, kita akan simak bersama sambutan demi sambutan dari tokoh-tokoh yang hadir pada pagi hari ini, yang kita mintakan kilmatin, satu kalimat, dua kalimat dari beliau-beliau, sambutan hangat dalam rangka menyambut datangnya guru besar kita, guru mulia kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Wafi Maimun bin Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah putra keempat dari tokoh karismatik yang pernah kita kenal, yang meninggal dunia di Makkah Al-Mukarramah. Dengan kecintaan beliau, meninggalnya pun kepengen ditemenin oleh ahli baitnya Nabi, kepengen dikawan oleh zuriyahnya Nabi. Dan kebetulan di sana di Makkah Al-Mukarramah beliau wafat, meninggal dunia, ada guru mulia kita Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab, dan beliau menemani langsung pemakaman daripada Kiai Haji Maimun Zubair. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallu ala nabi.
Kita mintakan satu kalimat, dua kalimat sambutan dari guru mulia tercinta kita Ki Haji Ahmad Wafi Maimun kepada beliau di waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi syarrafana biliqa'i dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wassalihin wa ahibbai subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'dah. Kepada imam besar kita Habib Rizik Syihab yang kami sangat-sangat hormati, sama-sama sangat-sangat saya cintai. Saya di sini sowan membawa putra-putra saya, membawa kawan-kawan saya untuk ngalap barokah kepada beliau dan majelis ini. Alhamdulillah saya mendapatkan keberkahan ilman zahiran wa batinan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk selanjutnya ayah saya Ki Haji Maimun Zubair itu sangat mengharapkan berkah dari yang tadi dibaca kitabnya, yaitu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Mungkin satu-satunya yang diperintahkan untuk selalu membaca, terkenal di pondok saya itu namanya Yasin Fadilah, pembacaan Yasin yang di situ dibacakan doa-doa khusus untuk Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan sampai sekarang kalau santri sarang pasti membaca Yasin Fadilah yang isinya itu adalah mendoakan supaya waktu itu mulai 86. Mulai 86, mungkin waktu itu genting-gentingnya di Mekah dengan orang-orang Wahabi, dan sampai kedua-duanya meninggal masih dibaca oleh murid-muridnya sampai sekarang. Alhamdulillahirabbil. Di sini saya minta izin kepada Habibuna bahwasanya saya juga dalam keadaan genting seperti ini, saya dan murid-murid saya itu membaca Hizib Nasr Habib, dan itu saya tambahi khusus untuk Habib Rizik untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini saya juga kepingin ini keluarga saya setelah ayah saya sudah mendapatkan barokahnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, saya sendiri, anak-anak saya, mungkin murid-murid saya kesemuanya ini juga mendapatkan dari dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat minta izin kepada Habib untuk selalu mendoakan kami, murid-murid kami dan keluarga-keluarga kami. Semoga beliau diberikan keselamatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib, wa fathun qarib, wa fathun qarib. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.